Selamat datang di PT GPU. Dalam video kali ini, kami akan memberikan tutorial tentang checksheet unit CRD. Checksheet CRD ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap unit yang kembali dari site dalam kondisi baik. Jika ditemukan kendala, maka akan segera ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan sesuai prosedur. Langkah pertama, siapkan alat-alat berikut ini untuk memulai proses checksheet unit CRD. Yang pertama, cek kondisi kebersihan unit. Dalam video kali ini, kondisi unit kotor dikarenakan unit tersebut kepulangan dari site. Selanjutnya yang kedua, center frame, cek bushing beam strut. Cara pengecekannya dapat dilihat dengan menggerakkan bodi unit. Selanjutnya cek greasing beam strut. Dalam video ini kondisi greasing masih cukup. Selanjutnya, cek kondisi pin dan baut oscillating menggunakan kunci ring pas 17. Dilihat dari video ini, semua baut masih baik dan tidak ada yang aus. Selanjutnya, cek kondisi greasing. Dalam video ini kondisinya masih cukup. Selanjutnya, cek kondisi tangki drifter dikuras atau belum. Dalam video kali ini kondisinya belum dikuras. Selanjutnya, cek kondisi tangki hidrolik sudah dikuras atau belum. Dalam video ini, kondisi tangki hidrolik belum dikuras. Selanjutnya, cek kondisi level oli, apakah ada keretakan atau tidak. Dalam video ini, kondisi level oli masih baik. Selanjutnya, pengecekan pinking dan baut pinking. Dalam video ini kondisinya masih baik. Selanjutnya, cek pin coupler gandingan dan cek apakah gandingan bengkok atau tidak, aus atau tidak. Dalam video ini kondisi gandingan masih baik. Selanjutnya, pengecekan guard. Cek apakah kondisinya bengkok atau tidak. Dalam video ini kondisinya masih baik. Selanjutnya, cek baut bracket swing. Cek kekencangan baut-baut, apakah sudah kencang atau tidak. Dalam video ini, kondisi baut-baut semua kencang dan komplit. Selanjutnya yang ketiga, cek kondisi bushing oscillating dengan cara menggerakkan body unit. Selanjutnya, cek kondisi silinder, ada kebocoran atau tidak. Dalam video ini tidak ada indikasi kebocoran. Selanjutnya yang keempat, pengecekan track frame. Untuk mengecek bengkok atau tidaknya dapat dilihat dari posisi front idler dan sprocket lurus atau tidak. Dalam video ini kondisi track link masih baik. Selanjutnya, pengecekan baut-baut track frame menggunakan kunci ring pas 30. Selanjutnya, kondisi cover plate dan bautnya. Cek menggunakan kunci ring pas 17. Dalam video ini kondisi bautnya tidak ada satu.
Selanjutnya, cek kondisi baut guard track menggunakan kunci ring pas 24. Selanjutnya yang kelima, front idler, cek kondisi idler, aus atau tidak. Dalam video ini kondisi idler masih baik. Cek kondisi bus idler dan self holder. Dalam video ini terlihat kondisinya masih baik. Selanjutnya yang keenam, cek kondisi take up, cek kondisi rod cacat atau tidak. Kondisinya masih baik. Kemudian cek kondisi pulp lubricant dan cek kondisi greasing dengan cara cek kendur atau tidak pada track frame. Jika greasing cukup, maka track frame tidak akan kendur. Dalam video ini kondisinya tidak kendur. Selanjutnya yang ketujuh, cek kondisi roller dan bushing roller, dicek pada saat track hidup berputar atau tidak. Selanjutnya cek baut-baut menggunakan kunci ring pas 22. Selanjutnya yang ke-8, pengecekan carrier roller dan bushing, cek pada saat track hidup berputar atau tidak. Selanjutnya cek baut dan bracket menggunakan kunci ring pas 22.
Selanjutnya yang ke-9, cek kondisi track link, kondisi pin track, dan kondisi bushing track. Selanjutnya, cek pin track dan kondisi bushing pin track, apakah masih baik atau tidak. Dalam video ini, kondisinya masih baik. Selanjutnya yang ke-10, cek kondisi suplet dan kondisi baut suplet. Baut suplet dicek dengan cara pukul pada su menggunakan tangan atau palu. Selanjutnya yang ke-11, operator step, cek apakah bengkok atau tidak, dan cek bautnya kencang atau tidak. Selanjutnya, cek drive motor rembes atau tidak. Dalam video ini, kondisinya tidak ada indikasi kerembesan. Selanjutnya, cek level oli cukup atau tidak. Selanjutnya, yang ke-13, cek drive motor reduction, indikasi kebocoran atau tidak. Kemudian, cek o-ring housing gear rembes atau tidak. Dalam video ini, kondisinya masih baik. Selanjutnya, cek kondisi baut-baut. Selanjutnya yang ke-14, cek apakah ada indikasi kebocoran pada final drive dan cek indikasi kebocoran pada cover final drive. Dalam video ini kondisinya baik, tidak ada indikasi kebocoran. Selanjutnya, untuk mengecek baut final drive, perlu dibuka dulu cover final drive menggunakan kunci L. Selanjutnya, setelah cover terbuka, lalu cek baut-baut dan kondisi greasing final drive. Dalam video ini, kondisinya masih baik dan greasing terlihat cukup. Selanjutnya yang ke-15, cek kondisi swing arm, kondisi greasing pada bracket, dan kondisi baut-baut swing arm. Cek kondisi boom bengkok atau tidak. Kemudian setelah dicek bengkok atau tidak, cek pada setiap bagian yang telah dielas ada kerusakan atau tidak, ada celah atau tidak. Dalam video ini terlihat kondisi boom baik, tidak ada yang bengkok, dan tidak ada keretakan pada bagian yang telah dielas. Selanjutnya, cek kondisi pin plate dan bushing. Selanjutnya, cek kondisi greasing, pastikan greasing cukup atau tidak. Dalam video ini terlihat greasing masih cukup. Selanjutnya, cek kondisi baut-baut kencang atau tidak.
Selanjutnya yang ke-18, pedestal, cek kondisi pin ke boom swing dan ke boom lift, kencang atau tidak. Selanjutnya cek kondisi greasing, cukup atau tidak. Dalam video ini terlihat kondisi greasing masih cukup. Selanjutnya yang ke-19, pengecekan kondisi guide mounting, cek tingkat keausan guide mounting. Selanjutnya cek kondisi baut guide mounting menggunakan kunci ring pas 24. Cek apakah baut kencang atau tidak. Dalam video ini terlihat kondisinya baik. Selanjutnya yang ke-20, boom lift cylinder, cek kondisi bushing, ada indikasi kebocoran atau tidak. Dalam video ini tidak ada indikasi kebocoran. Selanjutnya cek indikasi kebocoran pada boom lift. Terlihat dalam video ini tidak terdapat indikasi kebocoran. Selanjutnya cek indikasi rembes pada double pilot check valve. Terlihat dalam video ini kondisinya tidak ada indikasi rembes. Kemudian cek baut-baut menggunakan kunci L. Kondisi baut-baut masih baik dan kencang. Selanjutnya cek kondisi rod, cacat atau tidak, rembes atau tidak. Terlihat dalam video ini kondisinya baik. Selanjutnya yang ke-21, cek kondisi bushing boom swing. Selanjutnya cek apakah ada indikasi kebocoran atau tidak pada boom swing. Dalam video ini tidak terdapat indikasi kebocoran. Selanjutnya yang ke-21, boom swing, cek double pilot check valve rembes atau tidak. Dalam video ini tidak ada indikasi kerambesan. Selanjutnya cek kondisi baut-baut menggunakan kunci L. Lakukan seperti pada video ini. Selanjutnya cek kondisi rod boom swing, apakah ada indikasi kebocoran atau tidak. Dalam video ini tidak terdapat indikasi kebocoran. Selanjutnya yang ke-22, cek kondisi bushing guide tilt. Selanjutnya cek kondisi apakah ada indikasi kebocoran atau tidak pada guide tilt. Selanjutnya cek kondisi double pilot check valve, kondisinya masih baik. Selanjutnya, cek kondisi baut-baut double pilot check valve menggunakan kunci L. Selanjutnya yang ke-23, cek kondisi bushing guide swing. Kemudian, cek indikasi kebocoran pada guide swing. Dalam video ini tidak terdapat indikasi kebocoran. Kemudian cek double pilot check valve, ada indikasi kerembesan atau tidak. Dalam video ini kondisinya baik. Kemudian cek baut-bautnya menggunakan kunci L. Dalam video ini kondisi baut masih baik dan kencang. Yang ke-24, cek guide slide, cek kondisi bushing, apakah ada kebocoran atau tidak. Dalam video ini tidak terdapat indikasi kebocoran. Selanjutnya cek kondisi rod cacat atau tidak. Dalam video ini kondisinya tidak ada cacat. Langkah ke-25, guide cell, cek kondisi guide cell bengkok atau tidak. Dalam video ini terlihat kondisi guide cell masih baik, tidak bengkok.
Kemudian cek kekencangan baut guide cell, gunakan kunci ring pas 24. Selanjutnya cek kondisi salt motor dan salt mounting. Selanjutnya cek kondisi sprocket wheel dan gerakan guide cell. Tes apakah ada pergerakan pada sprocket dan gear sprocket. Dalam video ini terlihat ada pergerakan. Selanjutnya cek kondisi chain adjuster, rear sprocket wheel, rear cell, nut chain adjuster, wheel sprocket. Semua kondisinya baik. Kondisi swivel joint, gerakannya normal atau tidak. Kondisinya baik. Langkah kedua 6, cek kondisi feed chain kendur atau tidak. Dalam video ini kondisinya normal. Selanjutnya cek kondisi roller feed chain berputar atau tidak. Dalam video ini kondisinya berputar. Selanjutnya cek kondisi link kaku atau tidak. Dalam video ini kondisinya normal, tidak kaku. Selanjutnya cek kondisi pin aus atau tidak. Dalam video ini terlihat kondisi pin baik. Langkah kedua 7, carriage, kondisi ketebalan WPSP normalnya 20 mili. Dalam video ini terlihat kondisi WPSP normal. Selanjutnya cek kondisi baut-baut chain joint menggunakan kunci ring pas 22. Terlihat dalam video ini kondisi baut-baut masih baik dan kencang. Cek kondisi bracket hose guard sejajar dengan hose shifter atau tidak. Dalam video ini kondisinya sejajar. Langkah kedua 8, cek WPSP wear and flat normal atau tidak. Dalam video ini ketebalan normal. Kemudian cek kerenggangan. Dalam video ini kondisinya renggang. Kemudian cek kekencangan baut menggunakan kunci ring pas 22. Dalam video ini kondisi baut-baut masih kencang. Langkah kedua 9, footpad AC, cek kondisi dudukan half bus, kondisinya bengkok atau tidak. Dalam video ini kondisinya masih baik. Kemudian cek kondisi pin holder. Dalam video ini kondisi pin holder tidak ada satu. Kemudian cek kondisi half bus aus atau tidak. Dalam video ini kondisinya tidak aus. Selanjutnya cek kondisi greasing half bus. Dalam video ini terlihat kondisi grease masih cukup. Selanjutnya cek kondisi pin holder dan pengunci holder, apakah kondisinya baik atau tidak. Dalam video ini kondisinya masih baik. Langkah ke-30, cek oil hose line, cek indikasi pada hose dan konektor. Apakah ada indikasi kebocoran atau tidak? Cara mengeceknya seperti pada video ini, dilihat dari ujung ke ujung. Dilihat pada setiap bagian hose apakah ada indikasi rembes atau robek.
Dalam video ini terlihat kondisi hose baik, tidak ada indikasi kebocoran. Langkah ketiga 1, hydraulic control valve, indikasi rembes oli pada o-ring dan seal, cek pada saat unit hidup. Kondisinya baik, tidak ada yang rembes. Selanjutnya langkah ke-31, cek kondisi indikasi rembes pada konektor dan elbow, apakah ada indikasi rembes atau tidak. Dicek pada saat unit hidup. Terlihat dalam video ini tidak ada indikasi kerembesan. Selanjutnya cek kondisi handle dan bracket, aus atau tidak. Terlihat dalam video ini kondisinya masih baik. Langkah ketiga 2, cek oil filter, cek terakhir penggantian oil filter maksimal 1000 jam. Langkah ketiga 3, cek air hose line, apakah ada indikasi kebocoran atau tidak. Dicek pada saat unit hidup. Dalam video ini tidak terdapat indikasi kebocoran. Selanjutnya, cek apakah kondisi hose ada yang retak atau cacat. Dalam video ini terlihat kondisinya baik. Selanjutnya, cek kondisi pengikat hose line rapih atau tidak. Dalam video ini terlihat rapi. Langkah ketiga 4, selanjutnya apakah ada indikasi rembes pada PCV drilling. Dalam video ini terlihat tidak ada indikasi rembes. Selanjutnya cek kondisi handle dan bracket. Dalam video ini terlihat kondisinya masih berfungsi dan baik, tidak aus. Selanjutnya, cek kondisi adjuster control valve. Selanjutnya, cek feed pressure dengan cara adjuster valve ditekan untuk penambahan putar ke kanan dan untuk pengurangan putar ke kiri. Jika tidak bisa diputar, tandanya baut kepanjangan. Selanjutnya, pengecekan baut-baut menggunakan kunci L. Cek apakah baut-baut kencang, ada yang aus atau tidak. Terlihat dalam video ini semua kondisi baut baik. Selanjutnya, tes control valve rotation. Kondisinya normal. Selanjutnya, tes kontrol valve impact, setting dari low ke full power. Langkah ketiga 5, cek feed motor, cek indikasi rembes oli pada o-ring dan seal. Dalam video ini terlihat tidak ada indikasi kebocoran. Selanjutnya, cek indikasi rembes pada konektor dan elbow. Pada video ini tidak ada indikasi rembes atau kebocoran. Selanjutnya, cek kondisi handle dan bracket. Kondisinya dalam video ini terlihat masih baik, tidak aus. Langkah ketiga 6, power pump. Cek indikasi kebocoran pada power pump. Apakah ada indikasi kebocoran atau tidak. Terlihat dalam video ini ada kondisi yang bocor. Selanjutnya, cek kekencangan baut-baut power pump menggunakan kunci ringkas 13.
Dalam video ini kondisi baut-baut kencang. Selanjutnya, tes power pump menggunakan angin kecil, angin sedang, dan angin besar. Kemudian, buka valve angin yang keluar normal atau tidak. Dalam video ini, normal. Langkah ke-37, lifter, cek indikasi rembes atau tidak pada o-ring dan seal. Terlihat dalam video ini ada indikasi sedikit rembes. Selanjutnya, cek indikasi rembes pada konektor. Dalam video ini tidak ada indikasi rembes. Selanjutnya, cek kondisi baut-baut drifter menggunakan kunci ring pas 30. Cek apakah baut-bautnya kencang atau tidak. Dalam video ini kondisi baut-baut baik. Selanjutnya, tes angin yang keluar normal atau tidak. Dalam video ini angin yang keluar normal. Oh, ada olinya tuh. Normal terus. Selanjutnya, tes putaran minimal 97 per menit. Dalam video ini kondisi putarannya normal. Langkah ke-38, cek baut-baut rotari menggunakan kunci ring pas 30. Dalam video ini kondisi baut-baut rotari kencang dan komplit. Selanjutnya, cek indikasi kerembesan pada rotari. Dalam video ini terlihat ada sedikit indikasi rembes. Cek apakah ada oli yang keluar dari exhaust drifter. Dalam video ini terlihat ada oli yang keluar. Selanjutnya, cek kondisi impact dan flashing, apakah ada yang retak atau tidak. Terlihat dalam video ini tidak ada yang retak. Selanjutnya, cek konektor rotation. Dalam video ini kondisinya baik. Selanjutnya, pengetesan drifter rotary dari pelan, sedang, dan full. Cek apakah ada suara gesekan atau tidak. Dalam video ini suaranya normal. Selanjutnya, cek suhu drifter pada bagian silinder maksimal 60 derajat Celcius. Selanjutnya, pada bagian front cap. Selanjutnya, cek suhu bagian motor rotation. Selanjutnya, pengetesan putaran pada drifter seng adaptor, putaran normal atau tidak. Dalam video ini putarannya normal. Cek sela-sela seng root dan front cap, apakah ada oli yang keluar? Jika ada berarti normal. Terlihat dalam video ini ada oli yang keluar. Langkah ke-39, cek pressure gauge, cek kondisi pressure gauge saat off dan on, berfungsi atau tidak. Dalam video ini kondisinya berfungsi. Selanjutnya, cek air pressure saat idle, cek antara CRD dan kompresor harus sama dan normal. Terlihat dalam video ini normal. Selanjutnya, cek air pressure saat operasi, toleransi 0,5 bar. Normal atau tidak, dalam video ini normal. Langkah ke-40, fungsi nipple grease apakah berfungsi atau tidak? Dalam video ini kondisinya baik dan berfungsi. Tutorial cek seat unit CRD telah selesai. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.